Halo teman-teman investor, di video kali ini saya mau ngobrolin satu topik yang lagi banyak dibicarakan juga oleh para pelaku pasar, yaitu rencana pembentukan Sovereign Wealth Fund atau biasa disingkat dengan SWF. Nah, apa itu Sovereign Wealth Fund dan apa dampaknya terhadap pasar modal? Saya akan bahas selengkapnya di video ini, so stay tune. Sebelum kita bahas mengenai apa itu Sovereign Wealth Fund, pastikan kamu like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan kalau ada video-video lain di channel ini. Oke, jadi balik lagi ke topik kita hari ini, yaitu kita akan bicarakan mengenai apa itu Sovereign Wealth Fund. Jadi, Sovereign Wealth Fund ini secara sederhana adalah badan pengelola investasi yang dibentuk oleh sebuah negara. Nah, jadi Sovereign Wealth Fund ini ibaratnya adalah seperti pool fund atau kolam dana yang nantinya akan menampung dana investasi sebuah negara. Nah, Indonesia sendiri saat ini memang belum memiliki Sovereign Wealth Fund dan oleh karena itu ada rencana ke depannya pemerintah ingin membentuk Sovereign Wealth Fund sendiri. Nah, kalau kamu belum kebayang seperti apa sih SWF itu, nah di sini saya coba sajikan beberapa data SWF terbesar di dunia berdasarkan jumlah aset yang dikelolanya. Nah, jadi yang pertama yang paling besar ada yang namanya Norwegia Government Pension Fund Global atau biasa disingkat dengan Norway GPFG. Nah, Norwegia GPFG ini mengelola dana sebesar kurang lebih 1,1 triliun US dollar. Nah, selain Norwegia GPFG, ada juga kalau di China itu namanya adalah China Investment Corporation atau biasa disebut dengan CIC. Nah, CIC ini dana kelolaannya mencapai 1,0 triliun US dollar. Ya, dan beberapa SWF lainnya, termasuk mungkin kalau misalkan Anda sering dengar, yaitu Temasek Holdings milik Singapura. Nah, mungkin dari SWF di atas mungkin ada beberapa yang Anda masih belum terlalu familiar, tapi saya yakin mungkin kalau Temasek sendiri Anda mungkin udah lebih sering dengar, karena ya Temasek merupakan penyuntik dana salah satu e-commerce terbesar di Indonesia, yaitu Tokopedia. Oke, nah balik lagi ke SWF. Nah, jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya, sebenarnya dari mana sih dana SWF itu berasal? Nah, jadi secara garis besar, ada SWF yang dananya itu adalah dari penjualan komoditas. Nah, biasanya SWF yang dananya berasal dari penjualan komoditas adalah negara-negara yang memang merupakan penghasil komoditas terbesar di dunia. Salah satunya adalah minyak. Nah, contoh-contoh negara yang SWF-nya didanai dari penjualan komoditas, misalkan adalah seperti Arab Saudi, kemudian Rusia, kemudian Brunei, Norwegia, dan lain sebagainya. Nah, tapi selain komoditas, ada juga nih SWF yang berbasis non-komoditas untuk sumber dananya. Nah, contohnya apa? Biasanya negara-negara di kawasan Asia, dana dari SWF-nya itu adalah dari non-komoditas. Ya, kita ambil contoh misalkan Singapura, China, Korea Selatan, sumber dananya itu rata-rata berasal dari misalkan hasil ekspor atau misalkan dari capital inflow, ya, kemudian misalkan privatisasi dari BUMN-nya dan lain sebagainya. Nah, setelah Anda memahami dari mana sumber dana dari SWF ini bekerja, nah mungkin pertanyaan berikutnya adalah apa manfaat dari pembentukan SWF ini terhadap Indonesia secara keseluruhan. Nah, kalau Anda masih ingat pembahasan kita sebelumnya mengenai pembahasan Omnibus Law, di situ saya menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah negara itu dikontribusi dari beberapa faktor, yaitu C. Consumption, E. Investment, G. Government Spending, dan NX yaitu Net Export. Nah, di situ kita bahas bahwa saat ini Indonesia masih lebih bergantung kepada C dan G, yaitu consumption dan government spending. Nah, sementara C dan G tadi tidak menciptakan penambahan jumlah uang beredar. Nah, oleh karena itu ada satu komponen yang saat ini masih belum dimaksimalkan, yaitu komponen I, yaitu investment yang saat ini kurang lebih kontribusinya baru sekitar 9-10% terhadap GDP. Nah, padahal komponen I inilah yang bisa menambah jumlah uang beredar. Jadi, bisa dikatakan bahwa pembentukan SWF atau Sovereign Wealth Fund ini juga tidak bisa dilepaskan dari
pemberlakuan Omnibus Law. Nah, di mana sebelumnya kita bahas bahwa Omnibus Law secara garis besar berdampak positif untuk mendukung masuknya dana investasi ke Indonesia. Nah, tapi coba Anda pikir lebih lanjut. Bagaimana investor asing bisa percaya untuk berinvestasi di Indonesia kalau misalkan Indonesia belum memiliki satu lembaga yang dikhususkan untuk mengelola dana investasi tadi, yaitu Sovereign Wealth Fund. Nah, jadi untuk mendukung agar investasi bisa masuk ke Indonesia, tentu investor asing membutuhkan yang namanya transparansi. Nah, transparansi inilah yang bisa disediakan jika Indonesia membentuk Sovereign Wealth Fund atau SWF. Ya, tentunya kalau misalkan Indonesia belum punya SWF, maka akan ada tanda tanya besar. Siapa yang nantinya akan mengelola dana ini? Dan itu akan menjadi hambatan berikutnya bagi investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia. Nah, jadi salah satu manfaat dari pembentukan SWF ini adalah untuk meningkatkan transparansi bagi investor asing jika ingin berinvestasi di Indonesia. Nah, manfaat dari pembentukan SWF ini berikutnya, SWF ini juga bisa menjadi sumber pendapatan bagi negara. Ya, karena tadi seperti disampaikan sebelumnya bahwa SWF itu juga bisa mengelola dananya dengan berinvestasi di berbagai instrumen, ya, seperti misalkan saham atau obligasi atau infrastruktur atau properti dan lain sebagainya. Nah, seperti tadi misalkan saya sebutkan bahwa Temasek merupakan salah satu pemegang saham dari startup e-commerce di Indonesia, yaitu Tokopedia. Nah, jadi sama halnya dengan SWF yang dibentuk di Indonesia, nantinya juga bisa mengelola dananya dengan berinvestasi di berbagai instrumen investasi, ya, seperti obligasi, saham, infrastruktur maupun real estate. Nah, di sisi lain, pembentukan SWF ini juga bisa mengurangi beban BUMN, ya, karena akan ada dana investasi yang masuk. Bagi masyarakat sendiri, nantinya dana investasi ini juga bisa memberikan manfaat, karena dana SWF ini nantinya bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur, kemudian juga fasilitas kesehatan, pendidikan, investasi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah apa risiko dari pembentukan SWF? Memang tadi saya sebutkan bahwa pembentukan SWF ini bisa memberikan banyak manfaat bagi negara, ya. Namun pembentukan SWF ini juga tidak bisa dilepaskan dari risiko. Karena dari berita yang saya ikuti, pembentukan SWF di Indonesia ini mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan dengan pembentukan SWF di negara-negara lainnya. Ya, kalau misalkan tadi saya sebutkan bahwa pembentukan SWF di negara-negara lainnya adalah mereka punya sumber daya sendiri. Nah, contohnya misalkan Arab dari penjualan minyaknya, atau let's say misalkan negara-negara Asia tadi seperti Singapura, China, Korea Selatan adalah dari hasil ekspornya atau dari surplus neracanya. Nah, jadi memang skema SWF di Indonesia ini berbeda dengan negara lainnya, di mana Indonesia sendiri akan bekerja sama dengan GBIC atau Japan Bank for International Cooperation untuk pembentukan SWF ini. Nah, risikonya di mana? Ya, risikonya adalah sampai dengan saat ini belum clear atau belum jelas SWF ini nanti akan di bawah kementerian mana. Apakah akan berdiri independen, atau di bawah Kementerian Keuangan, atau di bawah kementerian lainnya. Nah, ini yang mungkin perlu kita telusuri lebih lanjut ke depannya. Selain itu juga ada risiko lainnya. Risiko lainnya adalah yang perlu kita cermati adalah siapa yang akan mengaudit SWF ini ke depannya. Ya, karena kalau dari berita yang beredar dikabarkan bahwa SWF ini nantinya akan diaudit oleh auditor independen. Ya, jadi bukan diaudit oleh BPK. Tapi sampai dengan video ini dibuat, hal ini juga belum final. Jadi dua hal inilah yang setidaknya perlu kita telusuri lebih lanjut ke depannya. Nah, terlepas dari pro dan kontra dari pembentukan SWF ini, mungkin pertanyaan yang relevan bagi Anda yang menonton di channel ini tentunya adalah apa dampak dari pembentukan SWF ini bagi pasar modal ke depannya. Nah, kalau dilihat dari kacamata investor dan pasar modal, tentunya pembentukan SWF ini punya dampak yang
kuat dan juga positif. Karena tadi disebutkan bahwa SWF itu bisa mengelola dananya dengan berinvestasi di salah satunya adalah pasar saham. Ya, jadi kalau misalkan SWF ini nantinya tertarik untuk berinvestasi di saham tertentu, maka nanti tentunya akan ada capital inflow ke pasar modal Indonesia yang akan menaikkan kapitalisasi pasar bagi IHSG itu sendiri. Dan dengan meningkatnya kapitalisasi pasar IHSG, maka diharapkan hal ini juga akan menjadi sentimen positif IHSG dan harga-harga saham. Nah, namun pembentukan SWF ini ya tidak mengerucut ke satu atau dua sektor tertentu saja. Ya, jadi kalau misalkan Anda tanya, Pak, sektor mana yang akan diuntungkan dengan pembentukan SWF ini? Ya, jawaban saya bisa jadi hampir semua sektor ya akan terangkat. Ya, kenapa? Karena balik lagi, kita melihat pembentukan SWF ini lebih ke arah kacamata makronya, jadi secara globalnya, bahwa dengan pembentukan SWF ini nantinya akan ada capital inflow dalam jumlah yang sangat besar, dan dari capital inflow ini besar kemungkinan juga akan disalurkan kepada pasar modal, yaitu saham, dan yang nantinya diharapkan akan meningkatkan market capitalization atau kapitalisasi pasar IHSG, dan yang kemudian akan direspon oleh kenaikan harga-harga saham. Oke, jadi apa kesimpulan dari video ini? Nah, kesimpulan yang bisa kita tarik dari video ini yang pertama adalah pembentukan SWF atau Sovereign Wealth Fund memberikan katalis positif bagi pasar modal. Karena SWF sendiri bisa mengelola dananya dengan menempatkan asetnya tadi ke instrumen investasi seperti obligasi dan juga saham. Yang kedua, pembentukan SWF ini juga berdampak positif secara makro karena akan ada capital inflow dalam jumlah yang sangat besar. Bahkan dikabarkan setidaknya akan ada capital inflow kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar. Nah, yang ketiga ya tetap kita perlu cermati ke depannya, tetap ada risiko dari pembentukan SWF ini. Kita perlu mencermati nanti ke depannya SWF ini akan berada di bawah kementerian mana, bagaimana pengawasannya ya, dan juga tentunya siapa yang akan mengaudit pergerakan dana dari SWF ini. Dan yang terakhir adalah tujuan dari dibentuknya SWF ini salah satunya adalah untuk meningkatkan transparansi supaya investor asing bisa lebih percaya untuk berinvestasi di Indonesia. Dan dari kacamata pasar modal sendiri tentunya kita harapkan dengan pembentukan SWF ini akan memberikan katalis positif bagi pasar modal ke depannya. Oke, itu tadi video dari saya mengenai penjelasan mengenai apa itu SWF dan bagaimana dampaknya terhadap pasar modal. Semoga bisa memberikan pencerahan buat kamu. Nah, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like, subscribe, share, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan dengan video-video saya yang berikutnya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari saya, Rifan Kurniawan, Indonesia Value Investor. Salam Value Investing and see ya!